satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Tuhan. As we come into your presence, Lord, lifting our heart as one, and with one voice we sing. Promise to be faithful till the end, forever love you, our God. As for me and my house, we will serve you, Lord. Together, forever, we will love you more. Your love is higher than the heavens, needed us as one. Great is your unfailing love. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Sama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Tiada yang
Engkau segalanya. Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Shalom Ibu Bapa yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Saya senang sekali kalau minggu terakhir di bulan Juni ini kembali kita boleh bertemu. Saya hanya memiliki satu keyakinan, kalau sampai hari ini kita ada, dimanapun kita ada, bisa berkumpul dengan keluarga, itu semua karena kasih setia Tuhan. Puji Tuhan. Apakah ibu bapak semua bersuka cita di rumah? Amin. Apakah kita semua memiliki rasa syukur? Sekalipun apa yang terjadi suasana hari-hari ini, yakinkan iman percaya kita, Immanuel, Tuhan tetap bersama dengan kita. Puji Tuhan. Di akhir bulan ini saudara, di bulan Juni, saya dan kami mengharuskan secara nasional tema khotbah kita di setiap gereja mengambil satu tema, membangun keluarga yang bahagia. Membangun keluarga. Saya percaya semua kita, dimanapun kita berada, kita merindukan namanya bahagia. Tidak ada seorang pun, baik itu apakah anak kecil, baik pemuda, baik orang tua, lansia, sama, semua kita merindukan namanya bahagia. Di saat pandemi COVID-19 ini, tugas kita bagaimana kita membangun keluarga bahagia dan berkualitas. Ini tugas kita, Ibu Bapak. Kita diharuskan membangun keluarga. Mari kita baca dulu firman Tuhan dalam Kolose pasal 3 ayat ke-18, 19 dan 20. Demikian firman Tuhan yang saya baca. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Mari ibu bapak kita berdoa sebelum kita memahami bagaimana cara membangun keluarga yang berbahagia. Kita berdoa. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami datang kepada Bapa di sorga. Berikan kami hikmat, berikan kami sesuatu hari ini di mana firman-Mu mengajar kami membangun keluarga yang berbahagia. Terima kasih Bapa. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat untuk setiap saudara-saudara kami yang mendengar, bahkan melihat tayangan live ini, bahkan jemaat yang ada di rumah. Tuhan berkati. Mari Roh Kudus ambil alih semua acara demi acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Ibu bapak, kalau kita bicara tentang keluarga, kalau kita bicara keluarga itu tidak terlepas dari seorang ayah, tidak terlepas dari seorang ibu, tidak terlepas dari seorang anak. Kenapa saudara? Ada 3 unsur kalau disebut keluarga. Pertama, ayah. Kedua, ibu. Ketiga, anak-anak. Kalau kita baca dalam Amsal pasal 24. Amsal pasal 24 ayat ketiga dikatakan begini. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Ibu bapak, kalau kita tahu unsur keluarga itu ada 3. Ayah, ibu, dan anak-anak. Dan Amsal mengingatkan kita kalau kita ingin mendirikan rumah yang berbahagia, bukan hanya dimiliki kepandaian, tapi harus ditegakkan. Kenapa saudara? Saya percaya sampai hari ini, setiap hari-hari yang kita lewati, kalau Anda sudah berumah tangga, bahkan Anda sedang menuju untuk membangun rumah tangga, mencapai satu keluarga yang berbahagia itu satu kerinduan, tidak salah. Ya. Tetapi saya mohon ibu bapak perhatikan ayat ini, di mana kalau kita ingin membangun, mari kita belajar seperti apa ungkapan Daud dalam Mazmur pasal yang pertama. Dengan jelas pemazmur ini berkata dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2, kalau dikatakan berbahagialah. Siapa saudara yang berbahagia? Saudara, saya. Tetapi dikatakan dengan jelas berbahagialah orang. Perhatikan saudara. Saudara, saya yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Amin saudara. Itu pertama. Kita akan berbahagia, saudara akan berbahagia jika saudara tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang kedua, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Lihat saudara, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Sangat jelas saudara. Ada 3 hal yang kita melihat di sini dalam ayat ini saudara. Tapi kalau kita melanjutkan ayat yang kedua dan lebih jelas lagi, pemazmur ini mengajar kita. Tetapi dikatakan, orang berbahagia itu adalah kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Haleluya. Puji Tuhan ibu bapak. Saya terus terang aja saudara. Kalau saudara dan saya tidak tiap hari merenungkan siang dan malam, tidak menjadi kesukaan saudara kepada firman Tuhan, Anda tidak akan menjadi orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia itu bukan karena punya sesuatu, bukan saudara. Boleh aja kita punya sesuatu, mobil boleh, rumah boleh, ya, kekayaan boleh, usaha boleh. Tetapi kalau kesukaan saudara tidak kepada Taurat Tuhan, firman Tuhan, saudara tidak merenungkan firman Tuhan untuk siang dan malam, saya bilang
Anda belum jadi orang yang berbahagia. Haleluya. Saudara, kenapa saudara? Selain ini saudara, ada juga sesuatu yang perlu kita miliki. Dalam Amsal, saudara lihat Amsal 28 ayat yang ke-14. Apa dikatakan saudara? Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Tetapi orang yang mengeras hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Saudara, orang yang takut akan Tuhan, saudara, pasti tidak akan melakukan sesuatu yang jahat. Orang yang takut akan Tuhan tidak melakukan sesuatu yang tidak benar di mata Tuhan. Orang yang takut kepada Tuhan tidak akan berbuat yang tidak baik untuk manusia dan kepada Tuhan. Maka orang itu akan disebut berbahagia. Saya pagi ini ingin menceritakan satu ilustrasi saudara. Ini ilustrasi sangat indah. Kenapa saudara? Di sini ilustrasi ini bercerita satu toko yang menjual suami. Aneh ya saudara? Satu toko yang menjual suami. Toko ini dibuka di suatu kota. Sebab di toko itu para wanita dapat memilih suami. Kisahnya begini saudara. Di pintu masuk dari toko itu ada satu instruksi. Ada satu petunjuk yang menunjukkan bagaimana aturan main untuk setiap manusia atau wanita yang akan masuk ke toko tersebut. Saudara, aturannya begini. Dikatakan, Anda hanya dapat mengunjungi toko ini satu kali. Tidak boleh dua kali. Toko tersebut terdiri dari 6 lantai. Di mana setiap lantai akan menunjukkan kriteria calon suami. Saudara yang saya kasihi, ibu bapak yang saya kasihi, semakin tinggi lantainya dari toko itu, semakin tinggi pula nilai lelaki tersebut. Wanita dapat memilih laki di lantai tertentu atau memilih ke lantai berikutnya, tetapi dengan syarat tidak bisa turun ke lantai sesudah yang dilewati, kecuali untuk keluar dari toko itu. Saudara, banyak wanita tertarik dan pergi ke toko menjual suami. Ada satu wanita, dia langsung masuk ke lantai 1. Apa terjadi saudara? Di lantai pertama itu ditulis, lelaki di lantai 1 ini memiliki pekerjaan dan taat pada Tuhan. Si wanita ini dengan jelas membaca. Tetapi wanita ini tersenyum-senyum. Kemudian ia naik ke lantai selanjutnya. Di lantai 2 terdapat tulisan, lantai 2, lelaki yang di lantai ini
memiliki pekerjaan, taat pada Tuhan, dan senang anak kecil. Si wanita dikatakan, dia hanya senyum. Tetapi wanita itu terus naik untuk lantai selanjutnya. Dia sampai di lantai 3. Ada tulisan seperti ini, saudara. Lantai 3, lelaki di lantai ini memiliki pekerjaan, taat pada Tuhan, senang anak kecil, dan tampan banget. Apa, saudara, reaksi wanita ini? Dia bilang, wow. Tetapi pikiran si wanita tadi, pikirannya masih mau cari yang lebih hebat. Ya, dengan penasaran si wanita itu terus naik. Lalu sampailah wanita ini di lantai 4 dan terdapat tulisan di lantai 4. Lelaki di lantai ini memiliki pekerjaan, taat pada Tuhan, senang anak kecil, cakap banget, dan suka membantu pekerjaan rumah. Ibu bapak yang saya kasihi, tanpa sadar si wanita ini berkata dalam hatinya, ya ampun, aku hampir tak percaya. Dia bingung, saudara, melihat lelaki yang di lantai 4 itu suka membantu pekerjaan rumah. Kemudian si wanita ini tetap melanjutkan ke lantai 5 di gedung itu. Bahkan di lantai 5, saudara, ada tulisan demikian. Lelaki di lantai ini calon suami yang memiliki pekerjaan dan taat pada Tuhan, senang anak kecil, cakap banget, suka membantu pekerjaan rumah, dan romantis. Saudara, ibu bapak, si wanita tadi mulai tergoda untuk berhenti. Tetapi kemudian si wanita terus melangkah berjalan, saudara. Dia tidak berhenti di lantai 5, tapi dia terus berjalan untuk naik ke lantai 6. Saudara tahu apa yang terjadi? Betapa kagetnya si wanita ini pada waktu dia sudah melihat dia ada di lantai 6. Tulisan lantai 6 berkata begini, Anda adalah pengunjung yang ke 5.363.000 orang. Ibu bapak, tidak ada lelaki di lantai 6 ini, saudara. Hanya lantai ini semata-mata membuktikan bahwa wanita yang tidak pernah puas. Ada tulisan, terima kasih Anda telah berkunjung di toko suami. Haleluya. Saudara-saudara, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, mari, khususnya para wanita, bersyukurlah dengan suami Anda yang baik, yang takut akan Tuhan. Sekali lagi, para ibu-ibu, bersyukurlah dengan suami Anda, atau mungkin saat ini Anda sedang mencari calon suami Anda. Kalaupun Anda punya teman yang baik hari ini dan takut akan Tuhan, bersyukurlah.
Bukankah Amsal dalam pasal 12, saudara, kalau kita lihat, Amsal pasal 12 ayat 4 berkata begini. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya. Tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Amsal 30 ayat 30. Amsal 31 ayat 30. Ya. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Haleluya. Mari hari ini dimanapun kita berada, mari kita mengucap syukur. Bukankah di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 katakan mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendak Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Pertanyaan saya, ibu bapak, saudara-saudara yang saya kasihi. Bagaimana dengan para suami pria pagi hari ini? Apakah Anda juga termasuk tipe suami pria yang tidak pernah puas? Saya harapkan kita semua sebagai anak-anak Tuhan memiliki arti kepuasan. Amin. Haleluya. Bahkan Amsal 18 ayat 22 dengan jelas dikatakan, siapa mendapatkan istri mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenan Tuhan. Amsal 18 ayat 22 dengan jelas saya katakan, siapa mendapatkan istri, hai kaum pria, kaum bapak, yang baik, dikatakan ia dikenan Tuhan. Saya cukup banyak firman yang kita mau baca hari ini, saudara. Ya, supaya kita sadar orang-orang yang berbahagia. Membangun bahagia itu enggak gampang. Tapi coba baca Mazmur 128. Ayo coba lihat kita. Mazmur 128 ayat 1 sampai 3. Ya. Mazmur 128 ayat 1 dikatakan demikian. Ya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Amin. Amin. Yang hidup menurut yang ditunjukkannya. Ayat 2. Istrimu, ya, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas zaitun sekeliling mejamu. Lihat saudara, saya ingin menjelaskan sekali lagi kepada para suami, bersyukurlah dan kasihilah istri Anda. Ya, kasihilah mereka seperti dirimu sendiri. Saya meyakinkan kepada ibu bapak seperti Kolose tadi katakan, hai suami-suami, kasihilah istri. Kita coba lihat dalam Mazmur 107. Ayo, hari ini Mazmur 107 ayat 8 dan 9. Dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan. Ya, ayat 8 dan 9. Ya. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Haleluya. Sebab dipuaskannya jiwa dan dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan apa? Kebaikan. Haleluya. Kalau kita dahaga dan haus hari ini, saudara,
Jiwa saudara yang lapar dikenyangkan. Bukankah kita orang yang berbahagia? Hari ini saudara, di saat-saat pandemi COVID-19, kenapa kita harus jadi susah? Kenapa kita menjadi khawatir? Kalau saudara dikenyangkan dengan firman Tuhan hari-hari ini, mari bersyukurlah. Makanan jasmani hanya bersifat sementara, tapi makanan rohani itu kalau Anda memahaminya, Anda mengerti, Anda merenungkannya, Anda mempraktekkannya. Ingat, 3M, 4M. Memperhatikan, memahami, mengingat, dan mempraktekkan. Maka saya yakin Anda orang-orang yang dapat membangun keluarga yang berbahagia dan berkualitas. Saya kasih satu contoh saudara, orang yang membangun keluarga yang berbahagia adalah hanya satu, yaitu Ayub. Ayub, orang yang berkualitas. Kalau Anda baca di dalam Ayub pasal 1, saudara, coba perhatikan. Ayat 1 dan 2. Dikatakan begini. Ya. Ada seorang lelaki di tanah Uz yang bernama Ayub. Orang itu saleh. Luar biasa, saudara. Dan jujur. Ayub dipuji oleh Allah sendiri, dikatakan dia saleh dan jujur. Bahkan dipuji oleh Allah, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 2, saudara. Ya, dia diberkati mendapatkan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Betapa bahagianya. 10 anak. Kembali kita ayat 1. Coba perhatikan saudara. Maukah saudara dan saya hari ini hidup dengan berkualitas? Hidup yang berbahagia? Milikilah seperti Ayub. Orangnya saleh. 2, jujur. 3, takut akan Allah. Dan menjauhi kejahatan. Kalau hal ini bisa kita lakukan dengan pertolongan Tuhan, Anda adalah orang-orang yang berbahagia. Saya percaya semua kita yang mendengar siaran ini, live streaming, ibu bapak yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, pasti merindukan namanya bahagia. Ambil satu komitmen, ambil satu keputusan hari ini. Kalau Anda sudah memahami, Anda telah mengerti, Anda mau merenungkan, dan Anda mau mempraktekkan, Anda adalah orang yang berbahagia. Haleluya. Itu saja hari ini saya meyakinkan pada ibu bapak ya, kita orang-orang yang pasti dapat membangun kebahagiaan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pagi hari ini. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Bukan kami bersyukur untuk berbuat baik, tapi kami bersyukur untuk hidup yang benar. Supaya kami boleh dapat membangun keluarga bahagia. Kami boleh membangun keluarga berbahagia dengan berkualitas. Sekalipun saat ini
kami hidup di dalam kesulitan di masa-masa pandemi COVID-19. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami berterima kasih kalau Tuhan tidak meninggalkan kami, bahkan Tuhan tetap bersama dengan kami. Aku ingin memberkati saudara-saudara kami, dimanapun ibu bapa berada, saudara-saudara kami yang berada hari ini, baik di rumah, dimanapun mereka berada. Tangan-Mu cukup panjang memberkati mereka. Pendengaran-Mu cukup panjang untuk mendengar keluhan mereka. Oleh sebab itu, kalau ada masalah dosa kami, ampuni kami, supaya doa kami tidak terhalang pagi hari ini. Mari Bapa, di dalam nama Yesus, kami juga berdoa saat-saat ini di mana ada 215 negara yang saat ini sedang berjuang menghadapi COVID-19 atau Corona ini. Sebagai bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami, mulai dari presiden dan wakil presiden kami, bahkan para aparatur negara kami di setiap provinsi, kabupaten dan kota, bahkan sampai tingkat desa. Kami berdoa Bapa untuk pemerintah kami Sumatera Utara ini, baik gubernur kami, wali kota kami, para bupati kami, bahkan kami berdoa untuk setiap gereja-gereja, umat yang beragama, supaya kami sama-sama bersatu hati untuk melawan COVID Corona dengan memakai protokol kesehatan. Berikan kami semua hikmat, berikan kami khususnya tokoh-tokoh agama, bahkan masyarakat untuk sadar untuk tidak berkumpul dengan tidak memakai program kesehatan. Tapi biarlah setiap kami masuk kemanapun kami pergi, kami mencuci tangan, kami mempergunakan masker. Kalau kami duduk, kami membuat jarak. Bahkan apapun, semua yang kami lakukan kegiatan baik ibadah, bekerja, beraktivitas, kami harus sadar dengan protokol kesehatan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau berkati jemaat-jemaat kami dimanapun mereka berada pagi hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang di dalam masalah Tuhan berikan mereka penghiburan. Bahkan segala sesuatu yang mereka khawatirkan jadi tidak khawatir lagi, tapi berikan mereka kekuatan damai sejahtera-Mu. Sebagaimana Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung dengan kekuatan daripada Tuhan. Itulah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati kami semuanya. Mari kita terima berkat Tuhan. Ibu bapa dimanapun Anda berada, Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Yang percaya diberkati katakan amin. Shalom. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan.